ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya, Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih, kemudian Bapak. bersuci, wudunya batal. Wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat berjumpa kembali dengan Anda di salah satu layanan live interaktif Fatwa TV di program Hidup Indah dengan Sunnah yang insya Allah akan diampu oleh guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala, yang beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pula telah membersamai kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Syekh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Bagaimana dengan akhir-akhir ini di waktu-waktu yang sangat penting bagi seorang muslim ini Ustaz? Iya, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan. Allahumma amin, Allahumma amin. Barakallahu fiikum Ustaz. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz yang telah membersamai kita, bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan dari para pendengar. Dan kami tidak lupa juga untuk menyapa para pendengar yang mendengarkan siaran ini melalui relay beberapa radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, RTVC, diantaranya Sahabat Radio Sahabat Tegal, Radio FM Probolinggo, MD FM Probolinggo, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Mas FM Sragen. Baik, bagi para pemirsa, marilah kita buka kesempatan kali ini dengan mendengarkan untayan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafidhullah Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Salah seorang ulama ditanya, kaifa asbaht, bagaimana kabarmu pagi ini? Maka beliau mengatakan, asbahna mughraqina fin ni'am, ajizina 'anil syukr, yatahabbabu ilayna rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna, wa natamaqqatu ilayhi wa nahnu ilayhi muhtajun. Kita pagi hari ini bergelimang kenikmatan, tetapi kita susah untuk bersyukur. Allah cinta banget kepada kita, padahal Allah tidak membutuhkan kita. Sementara kita sering membuat Allah murka, padahal sebenarnya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan realita. Sering kita lebih banyak bermaksiat daripada melakukan ketaatan. Dan kekurangan kita, keterbatasan ilmu kita, dan rasa malas lebih sering mengalahkan semangat bahkan mengaplikasikan ilmu yang kita kuasai. Maka orang yang terjerumus ke dalam kesalahan ini merupakan kehendak Allah, tetapi dia tidak dicela manakala dia berusaha untuk berbenah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang berusaha untuk bertaubat. Dalam hadis yang sering kita dengar, Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap orang seringkali melakukan kesalahan dan mesti dia akan kerjakan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang mengerjakan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Kita sering mendengar hadis yang sahih. Nabi SAW menyatakan Allah lebih bahagia dengan taubat seseorang daripada orang yang paling bahagia setelah kehilangan bekal yang paling mahal lalu dia dapatkan lagi. Dan Allah membuka pintu taubat di malam hari agar orang yang melakukan maksiat, dosa di siang hari bisa bertaubat di malam hari. Sebagaimana Allah juga buka pintu taubat di pagi hari agar orang yang bermaksiat malam hari bisa bertaubat di pagi harinya. Dan kaum muslimin, ada pintu ampunan Allah yang segera akan kita lewati, yaitu puasa hari Arafah. Pesan kita, jangan sampai kita melewatkan hari yang sangat mulia itu. Nabi SAW menyatakan,
siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wallati ba'dah. Puasa hari Arafah aku harapkan Allah akan menjadikannya sebagai sebab diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Hadisnya masyhur sekali. Dan insya Allah hari Arafah itu akan tiba sesuai dengan hilal negeri kita pada hari Ahad. Maka kita berupaya untuk melaksanakan syairah atau simbol maupun syiar Islam ini. Kita juga mengajak orang-orang yang kita cintai untuk melaksanakan ibadah ini. Sangat sayang kalau kita lewatkan. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas untayan nasihatnya. Salah satu dari amalan yang bisa kita manfaatkan pada hari-hari ini adalah belajar juga Ustaz ya. Ya, Belajar termasuk ilmu otomatis agama. belajar, kemudian menambah semangat untuk ibadah. Ya, ini dua-duanya harus berjalan beriringan Masya Allah. antara ilmu dan amal. Jika itu belajar, maka kesempatan pada acara kali ini sangat tepat bagi Anda, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar untuk dapat berkonsultasi langsung kepada Ustadz di nomor layanan kami di 0821 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087 atau Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp call kami di 0821 7000 6087. Dan alhamdulillah sebelum kita menyapa pemirsa lebih banyak Ustadz, telah terhubung dengan kita Pak Mulyono di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mulyono. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Mulyono. Ya, izin bertanya Ustadz, bahwa gimana ya nasihatnya ya untuk membujuk anak biar mau masuk ke pondok ya Ustadz ya. Sekarang kan udah kelas 6 nih, mau SMP. Baik. Ya, gimana ya kiat-kiatnya ya Ustadz ya. Baik, Udah, kiat-kiat Pak. untuk Syukuran. mengajak anak Ya. untuk masuk pesantren ya Pak Mulyono ya. Baik, Iya, Ustadz. baik Pak Mulyono, terima kasih atas pertanyaannya. Kami Baik, persilakan kepada Ustadz. secara teknis barangkali antum lebih paham dengan karakter tipe anak antum, kemudian bagaimana antum juga berdialog, berinteraksi dengan cara apa yang kira-kira bisa lebih memudahkan untuk dipahami. Tapi secara umum perlu motivasi baik dari ayah maupun ibunya, kemudian ditunjukkan orang-orang yang sukses setelah mereka di pesantren, sholatnya menjadi tertata, teratur, berbakti kepada orang tua, kemudian akan lebih mandiri, kawannya banyak, kemudian dia akan terlatih dengan berbagai kegiatan. Kemudian sekali-kali diajak untuk melihat orang yang hafalannya banyak, bahasa Arabnya fasih, kemudian lihat misalkan bangunannya, bagaimana mereka bisa belajar bersama. Nah, agar anak ini betul-betul termotivasi. Kemudian termasuk mungkin ada contoh real di tengah masyarakat, orang yang tidak sekolah atau mungkin liar di jalan, atau mungkin orang yang sekolah dengan situasi yang tidak kondusif dalam belajar. Nah, dikatakan kita tidak ingin kamu ketika besar seperti itu, berhubungan dengan yang tidak mahram, nanti di depan Allah bagaimana kita akan jawab, ya. Artinya diajak berbicara, kemudian dikasih motivasi, kemudian juga dicarikan lingkungan orang-orang yang tertarik untuk ke pesantren. Ya, misalkan kawannya yang ke pesantren. Biasanya kawan yang memang tidak tertarik ke pesantren ini akan mempengaruhi. Ya, otomatis bagaimana orang tua pandai-pandai untuk mencarikan lingkungan anak. Kalau kawannya adalah orang-orang yang tidak suka sholat, ya, maka otomatis orang tua juga perlu protektif. Anak jangan gampang mencari kawan sekedar dia satu kelas atau punya hobi yang sama, ternyata kawan-kawannya tidak hobi untuk ibadah. Sama main bola suka, akan tetapi tidak suka sholat, sehingga ketika main bola mereka tidak sholat. Nah, ini otomatis orang tua perlu tanggap, ya, bukan karena membatasi atau terlalu keras, tidak, tapi ini adalah tanggung jawab, ya. Dan jangan dicontoh orang-orang yang tidak memperhatikan anaknya, karena pertanyaannya akan sama. Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, selamatkan diri dan keluarga dari api neraka. Jadi diberi motivasi, ini intinya, kemudian dicarikan lingkungan yang baik, kemudian ditunjukkan, ya, dilihat di pesantren seperti ini dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Semoga dapat Barakallahu dipahami oleh
Saudara Pak Mulyono di Cikarang tadi. Berlanjut kepada para pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, kami sekali lagi mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi secara langsung melalui layanan telepon kami di 0331544687, dan Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui WhatsApp call kami, menelpon melalui WhatsApp call kami di nomor layanan kami di 0821 70006087. Anda juga dapat melayangkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com atau website kami selainnya, yaitu di www.fatwatv.id. Baik, untuk mengisi waktu kita saat ini, Ustaz, kami izin untuk membacakan pertanyaan yang telah masuk di meja redaksi kami. Datang dari saudara Abdullah di Sumatera Selatan, Ustaz, Kota Palembang. Pertanyaannya ada 3, Ustaz, ini. Pertanyaan pertama, apa keutamaan sholat jamaah di masjid dengan musola kampung, Ustaz? Maksudnya mungkin yang terdekat, Ustaz, ya, dari rumah beliau. Yang Ana pahami bukan terdekat, akan tetapi barangkali dibedakan antara musola dan masjid. Barangkali itu titik fokusnya. Dan kita ingin sampaikan bahwa masjid dan musalla tidak berbeda dengan apa yang kita pahami. Karena masjid artinya tempat sholat yang diberi batasan-batasan, otomatis orang yang sedang datang bulan tidak boleh masuk, orang jualan tidak boleh masuk, kemudian najis pun harus dijaga, ada peraturan-peraturannya, ada tahiyatul masjidnya. Ini namanya masjid. Entah itu digunakan untuk sholat Jumat atau tidak. Ya, dan di zaman Nabi SAW banyak juga masjid yang dipakai untuk 5 waktu tapi tidak dipakai Jumatan. Ya, seperti Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau ngimami di masjid kampungnya. Tapi ketika Jumatan beliau datang ke Masjid Nabawi. Ada juga di dekat Qiblatain. Ya, mereka sholat 5 waktu, akan tapi giliran mereka akan sholat Jumat datang bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Sholat Masjid Quba mereka sholat juga. Akan tapi ketika sholat Jumat mereka bergabung di Masjid Nabawi. Ini namanya masjid semua. Dan yang kita pahami di tengah masyarakat kita namanya musalla. Nah, maka hukumnya sama. Di dalam hadis ada yang dikatakan sebagai musalla, artinya tempat sholat. Dan tempat sholat tersebut artinya lapangan. Sebagaimana Nabi SAW gunakan untuk istisqa. Beliau keluar bersama para sahabat dan janjian di waktu dan tempat yang itu sudah disepakati untuk istisqa. Lalu Nabi SAW salat, kemudian beliau berdiri memberikan khutbah, merubah pakaiannya atau membalikkan pakaian yang dikenakan waktu itu. Nah, ini di istisqa. Kemudian Nabi SAW ketika salat hari raya, kharaja ilal musalla, beliau keluar ke tempat lapang, ya, untuk melaksanakan salat Id itu. Nah, sehingga yang dikatakan musalla adalah tanah lapang dan tidak ada salat tahiyatul musalla. Kalau dengan artian seperti itu. Adapun yang kita pahami di tengah masyarakat bahwa musalla adalah bangunan yang tidak dipakai Jumatan tapi dipakai salat, maka itu hukum asalnya adalah masjid. Maka tidak boleh seorang wanita masuk ke situ. Tidak pula boleh seorang jualan di situ atau seorang junub masuk situ, ya. Intinya ini berlaku hukum masjid. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah yang jamaahnya banyak. Yang jamaahnya banyak, karena Nabi SAW menyatakan salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdahu wa salatul rajuli ma'ar rajulain atau salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi ma'ar rajul. Salat seorang bersama satu orang lebih afdal daripada salat sendirian. Salat satu orang bersama 2 orang lebih afdal daripada salat bersama 1 orang. Dan semakin banyak akan semakin afdal, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum, Ustaz. Untuk sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan kedua dari saudara Abdullah, telah terhubung dengan kita penelpon dari Pak Yudi di Saudi Arabia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Pak Yudi, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya. Saya mau bertanya, Ustaz, terkait dengan penyembelihan haji, ya. Qadarullah kan ini kan travel, saya bukan travel bulanan, jadi haji itu sudah disembelih tanggal 7 Zulhijjah. Tanggal 6 Zulhijjah. Nah, ini saya baca menurut mazhab Syafi'i itu sebenarnya boleh, ya.
penyembelihan haji itu sebelum tanggal 10 Zulhijjah. Cuma saya agak kurang yakin nih Ustaz, karena beberapa jumhur ulama itu mengatakan bahwa haji itu secara sah itu harus disembelih tanggal 10 Zulhijjah. Gitu. Kalau misalkan memang tidak sah, itu apa yang harus saya lakukan ya? Baik. Apakah saya harus menyembelih haji lagi di sini? Baik, Ini itu aja pertanyaan. baik Pak Yudi, cukup ya? Baik, Ya, cukup, Pak. baik, jazakumullah khairan atas pertanyaannya Pak Yudi. Barakallahu fiik. Iya, ana doakan untuk Pak Yudi dan kawan-kawan serta seluruh jamaah haji tahun ini, semoga hajinya mabrur, mendapatkan pahala sempurna dan bisa ibadah secara maksimal. Untuk masalah hadiyu, memang benar apa yang antum sampaikan, bahwa hadiyu atau sembelihan yang diberikan ketika prosesi ibadah haji memang ada tempat dan waktunya, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Benar bahwa memang sebagian mazhab membolehkan disembelih sebelum waktunya. Akan tetapi wallahu alam, pendapat yang tepat dan kuat adalah disembelihnya itu waktu tanggal 10 sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah." Kalian jangan cukur kepala kalian. Artinya jangan tahallul sampai hadiyu-hadiyu itu sampai ke tempat untuk disembelih. Di mana itu? Di Mina. Kapan? Tanggal 10. Sehingga waktu penyembelihan dan tempatnya sudah diatur. Kalau seandainya ada orang memiliki hadiyu disembelih di Madinah, nggak jalan. Demikian pula ketika disembelih sebelum waktunya. Nah, maka untuk kehati-hatian, ana sarankan antum bisa sampaikan kepada orang-orang yang memang bisa dipercaya untuk melaksanakan penyembelihan itu pada waktu yang disyariatkan. Ya, maka ana sering sampaikan juga, berikan pembayaran itu kepada institusi atau lembaga yang memang terpercaya. Dan memang di sana banyak lembaga yang sudah diawasi oleh pemerintah. Antum bisa dapatkan pos-pos pembayarannya di sekitaran Mina, di dekat Masjidil Haram, bahkan di Masjid Nabawi perwakilannya juga ada. Kita kasihkan ke mereka, bukan berarti mereka akan sembelih di Madinah, tetapi mereka akan menjadikan sebagai wakil, mereka menjadi wakil antum, dan biaya itu akan dikirimkan ke Mekah, pelaksanaannya pada waktunya dan di tempatnya. Begitu. Meskipun mahal, akan tetapi tenang, kita ingin haji kita mabrur, kita ingin sempurna. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu tindakan seperti ini, lalu atau pendapat lain yang tidak sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak ingin berbeda, maka saran ana bayar tidak mengapa, insya Allah biaya kurban itu di lembaga yang terpercaya, biiznillah Allah Azza wa Jalla akan ganti dan kita menjadi tenang dengan ibadah itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara Pak Yogi di Saudi Arabia tadi. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, berlanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari saudari Anissa di DKI Jakarta. Pertanyaannya, mohon izin bertanya Ustaz, waktu ketika saya haid, jika sudah mendekati haidnya berakhir, saya suka bingung menentukan kapan selesai haidnya dan suka was-was dari kebiasaan yang saya rasakan ketika awal haid keluar di waktu pagi, lalu berhentinya juga di waktu pagi, tapi tanda haid itu selesai ketika melewati waktu subuh sekitar jam 8 atau 9 pagi. Karena kemarin malamnya belum keluar tanda itu. Apakah sholat subuh tersebut harus saya qada Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini permasalahan yang sering berulang di kaum mukminat. Mereka selalu ragu saja dengan darah yang dialami, padahal itu menjadi kebiasaan. Namanya juga dauratus syahriyah atau kebiasaan wanita. Akan tetapi ini menunjukkan perhatian seorang muslimah agar sholatnya sah, karena ada pembatalnya di situ. Baik, untuk darah haid, para ulama sudah menyebutkan bahwa tanda selesainya haid itu ada dua. Yang pertama jafaf, kering. Dan ini tergantung kepada kebiasaan wanita yang memang berbeda-beda. Yang kedua, khuruj al-qassatil bayda, keluar lendir putih seperti telur begitu. Dan ini juga sering dialami oleh kebanyakan wanita. Sehingga ketika qassah atau lendir
putih itu sudah keluar, berarti darah haidnya selesai. Dan itu akan keluar setelah memang waktunya selesai. Seperti kebiasaannya, misalkan ada yang 3 hari, ada yang 1 pekan, ada yang 12 hari. Lalu setelah itu keluar qasah, maka itu adalah tanda berakhirnya. Kalau setelah itu masih keluar lagi, maka sudah tidak perlu dianggap. Nah, sehingga kalau kita sudah punya kebiasaan itu, maka kita akan tenang. Aisyah radhiyallahu anha dulu sering sampai dilaporin oleh kaum mukminat. Mereka sampai membawa kapas, ditaruh di tempat kotak kecil, kemudian ditunjukkan ke Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, la ta'jalan hatta tarayna al-qassat al-bayda. Jangan keburu-buru, karena memang di kapas itu mungkin masih ada bercak atau semacam warna coklat dan semacamnya. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, enggak usah terburu-buru, lihat sampai keluar lendir putih. Kalau sudah itu tenang kita. Baik. Poin kedua, kalau seandainya memang tanda selesainya haid itu baru diketahui jam 8 atau jam 9, ya sudah selesai, berarti waktu sholat subuh sudah berlalu, maka tidak perlu lagi diqadha. Tidak perlu diqadha. Lain halnya kalau seandainya dia melihat di waktu sebelum subuh, nah, baru dia perlu mengqadha. Tapi kalau dia sudah lewat waktu subuh, apalagi sudah terbit matahari, maka waktu subuh sudah selesai, maka tidak wajib dia untuk mengqadha sholat subuh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudari Anissa di Jakarta. Baik, telah tersambung dengan kita Pak Alberuni dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Alberuni, kami persilakan untuk pertanyaannya. Iya, Ustadz, mau nanya apa Ustadz? Ya, silakan Pak Beruni. Ini, kalau kita datang ke masjid waktu azan dikumandangkan, bagaimana sikap kita Pak Ustadz? Apakah kita langsung sholat sunat atau kita nunggu dulu azan, menjawab azan gitu Ustadz? Baik. Sudah cukup Pak Alberuni? Cukup. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tergantung Pak Beruni. Ya, apakah waktu mendengar azan itu sholat seperti biasanya atau sholat Jumat? Ya, kalau seandainya yang dimaksudkan adalah sholat-sholat lain, sholat fardu yang lain, maka kita tunggu sebentar. Karena Nabi SAW menyatakan, "Idza sami'tumun nida, faqulu mithla ma yaqul muadzin. Idza sami'a ahadukumun nida, faqulu mithla ma yaqulu al-muadzin." Dalam hadis yang sahih dikatakan, apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan azan, maka katakan seperti apa yang disampaikan muadzin, alias kita menjawab azan itu. Dan orang yang mengucapkan itu dengan mengucapkan mirip lafaz muadzin, Allahu Akbar juga asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, kecuali di hauqalah ketika hayya 'alas shalah dia menjawab la haula wala quwata illa billah sampai akhir, maka dia akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menjadi sunnah menjawab azan. Tapi kalau sholatnya sholat Jumat, maka dia punya kewajiban yang lebih penting, yaitu mendengarkan khutbah. Maka ketika dia masuk masjid, kemudian mendengarkan azan sedang dikumandangkan, langsung sholat dia. Memang betul dia mendapat perintah sunnah untuk menjawab azan, tetapi mendengarkan khutbah lebih wajib. Maka ketika dia masuk masjid, langsung dia sholat sunnah, baru setelah itu dia bersiap untuk mendengarkan khutbah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Jawabannya semoga dapat dipahami oleh Pak Alberuni di Jakarta tadi. Baik, terhubung kembali dengan kita penelpon selanjutnya dari hamba Allah di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan untuk pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Silahkan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya pernah punya masalah Ustaz dengan mertua. 2 kali lah, kalau nggak salah itu 2 kali. Namun yang saya sayangkan, di setiap ada masalah itu beliau meminta untuk mengembalikan barang yang udah beliau berikan gitu Ustaz. Iya. Setelah masalah selesai agak lama itu, tapi beliau nggak minta lagi itu Ustaz. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Jazakumullahu. Jazakumullah khairan. Baik. Ketika kita mendapatkan masalah, ini adalah hal yang wajar di rumah tangga, karena kata orang ini adalah garamnya
rumah tangga. Justru kalau lempeng-lempeng terus, khawatirnya malah memang ada apa-apa. Tetapi sikap seorang yang bijak dan berilmu dan juga punya iman, dia perlu menerapkan syariat. Ya, tidak boleh melanggar syariat. Ketika marah bagaimana, ketika bersikap dengan orang yang lebih tua bagaimana, dan seterusnya. Kemudian dalam yang ditanyakan tadi, masalah yang ditanyakan, seseorang tidak boleh menarik kembali pemberian sudah pernah disampaikan. Kalau seandainya ada orang pernah memberikan hadiah, lalu dia ingin meminta kembali, Nabi SAW menyatakan al-aidu fi hibatihi kal kalbi yaqi thumma ya'udu fi qai'ihi. Hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyatakan orang yang kembali dan menarik minta kembali apa yang sudah dihadiahkan seperti orang yang muntah, atau seperti anjing yang muntah kemudian diminum kembali muntahnya. Ya, ini sebuah permisalan yang sangat jelek sekali. Artinya jangan sampai ada orang yang seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah memberi kuda kepada orang. Ternyata kuda itu disia-siakan sampai lemas, sampai kelihatan kurus. Umar bin Khattab bilang, ini orang nggak bisa amanah, dikasih nggak dijaga. Sudah, anak pengen beli aja biar aku bisa kembali menjaga kuda ini. Nanti anak yakin kalau seandainya aku beli pasti harganya juga murah. Tapi sebelum membeli, beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata Nabi SAW, la ta'ud fi hibatik. Jangan kamu kembali ke pemberianmu. Ini menunjukkan memang tidak boleh. Maka perlu disampaikan kepada orang yang kita cintai bahwa ini tidak boleh. Kalau antum pengen, tak belikan yang lain, gitu. Kasih hadiah juga. Kasih hadiah agar orang tua bisa bahagia. Tapi kalau seandainya ada pemberian yang barangkali bisa membuat situasi tidak nyaman. Contoh, mertua pernah saking sayangnya kepada istri kita misalkan dikasih rumah gitu. Dikasih rumah kita. Ternyata anak-anak lainnya tidak dikasih rumah dan memang tidak punya rumah kecuali 2 aja, yang satu yang dipakai sama mertua, yang satu yang dikasihkan ke istri kita itu. Nah, ini sebenarnya hadiah yang tidak adil antara satu anak dengan anak yang lain. Nah, kalau begitu harus dikembalikan memang. Ya, kalau memang ini contohnya, ini dikembalikan. Nabi SAW pernah menegur keras sahabat Bashir ketika akan memberi hadiah kepada anaknya Nu'man. Tapi beliau tanya, afa'alta hadha biwaladika kullihim au anahalta hadha liwaladika kullihim? Kamu kasih hadiah yang sama untuk semua anak-anakmu? Beliau mengatakan enggak, kata Bashir. Maka kata Nabi SAW, fala idzan, kalau gitu jangan. Berarti para ulama mengambil kesimpulan, sebuah pemberian kalau sampai dilakukan tanpa sebuah keadilan atau ada kecurangan atau ya sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, maka boleh dikembalikan. Demikian pula ketika ada sebuah wasiat. Wasiat nanti kalau saya meninggal, tolong rumah yang itu dikasih ke anak bungsu. Nah, akhirnya orang tua meninggal beneran. Itu wasiat. Wasiat itu hanya boleh dilakukan kalau benar. Tidak boleh lebih dari 1/3 hartanya. Kemudian tidak boleh ada unsur pelanggaran syariat seperti wasiat kok dipakai untuk ahli waris, kan tidak boleh begitu. Sehingga itu dikembalikan. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara kita hamba Allah di Lampung. Baik, telah terhubung kembali kita dengan Bu Nur di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam. Baik Bu Nur, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin Bu Nur bisa memperdekat lagi ke teleponnya. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Iya, silakan. Tentang puasa sebelum hari raya haji, itu apa benar 2 hari puasanya? Baik. Iya. Cukup Ibu? Ya. Baik. Baik, jazakallahu khair. Pertanyaannya tadi, apakah puasa sebelum hari raya haji atau Idul Adha 2 hari?
Jawabannya tidak hanya 2 hari. Kalau ada orang yang ingin berpuasa 9 hari boleh. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keumuman dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada waktu dan hari yang Allah lebih sukai untuk dimanfaatkan beramal saleh dari hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Otomatis amal soleh itu macam-macam, termasuk diantaranya puasa. Nah, puasa kalau mau dilakukan penuh dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa kana siyamuha mustahabban istihbaban syadida. Puasa 9 hari ini merupakan ibadah yang sangat disukai sekali. Begitu. Tidak apa-apa orang mau berpuasa penuh. Kalau mau puasa 2 hari tidak apa-apa. Tapi sebagian kaum muslimin meyakini bahwa ada puasa Arafah, ada puasa Tarwiyah. Puasa Tarwiyah tanggal 8, puasa Arafah tanggal 9. Puasa Arafah aman karena Nabi SAW sampaikan hadis yang tadi kita baca itu di awal majlis ini. Akan tapi puasa Tarwiyah secara khusus wallahu a'lam dalilnya lemah. Dalilnya lemah. Kalau ada orang ingin meyakini bahwa puasa sebelum hari raya itu 2 hari, yang satu tarwiyah, yang satu arafah, maka yang tarwiyah ini dalilnya lemah. Tetapi jika dilakukan untuk keumuman ibadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau mau puasa 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak apa-apa. Tapi kalau hanya membatasi 2 hari saja dan diyakini itu yang sunnah, yang lain tidak sunnah, ini yang perlu dikoreksi. Wallahu a'lam bissawab. Masyaallah, jazakumullah khair wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Baik, berlanjut ke pertanyaan yang masuk di meja redaksi kami Ustaz dari saudari Ayesa Armalina di Kota Jakarta Timur. Pertanyaannya, Assalamualaikum, semoga para ustaz selalu diberkahi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana fikihnya jika gempa kita sedang sholat? Jadi ketika sedang sholat terjadi gempa Ustaz, apakah kita harus lari menyelamatkan diri atau tetap melanjutkan sholat? Barakallahu fikum. Baik, ini disampaikan pada pembahasan fikih di buku-buku para ulama. Ya, bahwa hukum asalnya orang yang sudah mulai dengan sebuah ibadah tidak perlu dan tidak pantas gampang-gampang membatalkan. Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum, jangan kalian batalkan amal kalian. Meskipun amal sunnah tidak apa-apa dibatalkan. Seperti puasa misalkan, ada orang pengen puasa lalu disuguh hidangan dan dia tidak enak kalau tidak makan, maka tidak apa-apa. Nabi SAW ketika dalam hadis Aisyah masuk ke rumah Aisyah, ternyata ada hais, semacam makanan yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kata beliau, anak tadinya mau puasa, tapi ternyata ada ini, arinihi, coba mana? Ketika dimakan, akhirnya ketika ditunjukkan oleh Aisyah, oleh Nabi SAW dimakan, langsung membatal. Para ulama mengatakan boleh seorang membatalkan puasa sunnah. Tetapi kalau seandainya dia tidak memiliki uzur apa-apa, tidak ada makanan, tidak ada apa, maka yang lebih bagus tidak membatalkan. Kecuali kalau umrah. Kalau umrah secara sunnah, maka tidak dianjurkan untuk membatalkan. Tidak boleh, bahkan tidak boleh. Karena Allah mengatakan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan kalau sudah mulai haji dan umrah. Nah, termasuk sholat. Sholat sunnah lebih ringan urusannya kalau dia tiba-tiba membatal. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh. Sholat fardu nggak boleh gampang dibatalkan. Kecuali kalau uzurnya betul-betul syar'i, seperti ada ular. Atau ketika sholat tiba-tiba ada anak yang harus ditolong. Atau tiba-tiba ada sesuatu yang kebakaran misalkan. Maka seperti yang ditanyakan tadi, gempa. Maka ini adalah uzur syar'i yang boleh digunakan untuk membatalkan sholat. Artinya dia kalau seandainya langsung batal, keluar nggak ada masalah. Tapi kalau seandainya tidak membatalkan, tapi dia lari dalam keadaan sholat, ini boleh. Ini dibolehkan. Karena Allah mengatakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ini di surat Al-Baqarah Allah mengatakan kalau kalian khawatir dalam kondisi sholat kalian, maka kalian bisa tetap melaksanakan sholat tapi dengan cara lari, berjalan kaki atau menggunakan kaki atau bahkan naik kendaraan. Itu kalau takut. Maka takut ini macam-macam. Kata Syekh Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman, dalam tafsirnya beliau mengatakan tidak disebutkan apa yang membuat dia
takut. Ini menunjukkan semua yang bisa membahayakan sholatnya boleh untuk digunakan cara sholat seperti itu, seperti sholat khauf. Lari karena ada ular, karena ada tiba-tiba banjir, atau karena kebakaran, atau karena gempa, atau karena ada musuh tiba-tiba datang, maka dia lari. Sekalipun dia harus berbalik badan membelakangi kiblat. Karena kondisi darurat boleh dia tetap sholat seperti itu. Kecuali kalau memang dia nggak bisa untuk khusyuk sama sekali, ya sudah, tidak apa-apa, membatalkan, tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Telah tersambung dengan kita kembali Zat penelpon dari Jawa Timur, Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Doni, kami persilakan untuk pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz, mohon maaf sebelumnya Ustaz, semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Saya mau bertanya, sebelumnya saya minta maaf, apakah hukumnya kalau seorang laki-laki yang menodai seorang perempuan yang masih berusia 18 tahun Ustaz? Apakah laki-laki tersebut sudah halal darahnya, ataukah apakah sudah boleh dibunuh begitu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik Pak Doni. Baik. Semoga Allah Azza wa Jal menjaga kita semua. Menjaga keluarga, kemudian menjaga kita dari perbuatan yang keji dan kotor, nista, dan merupakan dosa besar. Kita katakan bahwa itu merupakan dosa besar. Dosa besar. Zalim, zina, kemudian merugikan orang lain. Ya. Apakah dia sudah berhak untuk ditumpahkan darahnya? Kita katakan yang lebih penting, kalaupun seandainya boleh ditumpahkan darahnya karena orang yang sudah muhsan, ya, atau sudah menikah, lalu dia berhubungan badan zina dengan orang lain, maka dia memang dalam hukum syariat berhak untuk dirajam. Berhak untuk dirajam. Tapi siapa yang melakukan ini? Ya. Tadi ditanyakan apakah menodai orang yang sudah berusia 18 tahun. Tidak 18 tahun, mau yang bahkan suka rela saja, suka sama suka, tetap tidak boleh. Ya. Orang yang berzina, dia berhak untuk ditumpahkan darahnya. Ya. Tetapi siapa yang menerapkan itu? Yang menerapkan itu adalah pemerintah kaum muslimin yang sah. Kita sendiri tidak bisa mengambil hakim sendiri, main hakim sendiri, atau kita mengambil alih karena di negeri ini misalkan tidak diberlakukan seperti itu, lalu kita ambil alih penghukuman itu, tidak. Nah, jadi tetap diberikan kepada pihak berwenang. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah. Jadi Ustaz, untuk yang mengakomodir tentang hukum tersebut, bukan, walaupun di syariat tersebut diterapkan seperti itu, namun kita sebagai muslim tidak bisa menerapkan secara langsung di karena itu masyarakat. Ada kewenangan amar ma'ruf nahi mungkar, itu bertingkat-tingkat. Amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan alias dengan kekuatan, dan kewenangan itu kepada waliul amr, seperti penerapan qisas, hukuman pancung, kemudian diberi hukuman untuk orang yang mabuk dan seterusnya. Itu bukan kewenangan individu masyarakat, tetapi kewenangan pemerintah. Seperti itu. Insyaallah, jazakallah khair wa barakallahu fikum Ustaz. Berlanjut kita ke penanya selanjutnya yang masuk di meja redaksi kami dari saudara hamba Allah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum orang yang mau sholat tapi merokok dulu, sedangkan mulut bau rokok, bakau, apakah sholatnya sah atau berdosa Ustaz? Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Ya, ada hadis yang menunjukkan tentang celaan dan larangan orang untuk datang ke masjid ketika mulutnya bau sekali. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi SAW menyatakan, "Man akala thuma awil kurratha awil basala fala yaqrabanna musallana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu insan." Kata Nabi SAW, yang makan bawang entah merah atau putih atau bahkan kurrath, daunnya itu, kembangnya, dan bau itu, maka jangan dekat-dekat musalla kami. Ya, karena malaikat pun bisa tersakiti, ya, bisa merasakan tidak sukanya dengan bau yang tidak enak itu, sebagaimana manusia juga merasakan. Sehingga ini bukan berarti dispensasi, tapi ini hukuman untuk orang yang bau mulutnya
Dia tidak boleh datang ke tempat keramaian agar tidak mengganggu ketenangan kaum muslimin, mengganggu kekhusyuan salat mereka. Tapi kalau seandainya dia salat, apakah salatnya sah-sah? Tetapi dia berdosa, apalagi sampai mengganggu kaum muslimin. Otomatis dia merasa melakukan kesalahan ini. Dia harus perbaiki. Nah, rokok, bakau dan semacamnya ini kata orang-orang yang sudah merasakan sendiri atau membuktikan memang baunya lebih parah dari bawang. Bawang apabila dia dimasak maka dia akan berkurang baunya. Kemudian yang sudah dimakan mentah-mentah pun masih mending dibandingkan dengan bau rokok. Dan itu pun jangankan bau rokok yang bau baru saja di mulutnya orang itu, bahkan bau asapnya saja akan mengganggu orang di sekitarnya, membuat baju orang yang di sekitarnya ikut kebauan, bahkan dikira orang yang di sebelahnya tadi merokok. Ini menunjukkan bahwa baunya ini parah sekali. Maka hendaklah setiap orang bertakwa kepada Allah, takut ketika ada kezaliman. Kita bayangkan orang sudah siap-siap untuk sholat, pakaiannya bersih, baru dan wangi, tahu-tahu dia harus menanggung bau yang tidak sedap, bahkan sampai orang menyangka dia merokok. Lalu bagaimana dengan bau mulutnya? Bagaimana dengan bau badan dia? Seperti itu. Sehingga kalau mau ditanya sholatnya sah apa enggak, sah, tapi kalau sampai merugikan orang lain dia berdosa. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh saudara hamba Allah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Baik, berlanjut ke penanya selanjutnya yang masuk di meja redaksi kami dari hamba Allah juga di Depok, Jawa Barat. Mohon maaf Ustaz. Pertanyaannya, Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum mandi dengan air garam menurut Islam? Kalau diperbolehkan, bagaimana tata caranya sesuai sunnah dan manfaat apa saja yang didapatkan? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Boleh atau tidak secara syar'i? Boleh. Karena Nabi SAW pernah ditanya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dalam riwayat yang banyak Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan dinyatakan bahwa hadis ini sahih, bahkan disepakati oleh para fuqaha. Hadis ini penting sekali. Ketika sebagian sahabat mengatakan kami naik kapal di laut, kemudian kami hanya membawa air sedikit. Air itu kalau kita pakai minum memang itu cukupnya. Kalau kita pakai wudhu nanti kita nggak bisa minum. Boleh nggak kita menggunakan air laut untuk berwudhu? Kata Nabi SAW, huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Air laut itu suci, bisa dipakai untuk berwudhu, bersuci dan sebagainya. Dan nanti di dalamnya itu kalaupun ada bangkai hewan apapun di dalam laut itu, kalau menjadi bangkai maka halal untuk dimakan. Menunjukkan bahwa boleh kita mandi, mau mandi biasa atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Sehingga kalau yang ditanyakan tentang hukum syar'inya, boleh. Tata caranya bagaimana? Tergantung tata cara yang dibutuhkan. Kalau tata cara mandi ya sudah. Mandi air laut tidak berbeda dengan mandi air payau atau air tawar yang kita pakai biasanya. Tetapi kalau mandi janabah maka kita pakai seperti syariat orang mandi janabah seperti itu. Hanya biasanya lengket ya. Biasanya lengket. Kemudian apakah manfaatnya ada? Manfaat itu bukan dari syariat ya. Kalau kita katakan secara syar'i maka manfaatnya adalah mengikuti sunnah tadi. Orang menggunakan air laut untuk berwudu karena boleh. Ya, tapi kalau manfaat secara kesehatan ini lebih ke arah teknis yang katanya itu bisa menjadi antibiotik, kemudian bisa mengobati gatal dan seterusnya, tapi itu bukan dari pembahasan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh hamba Allah di Depok tadi ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Bukit Tinggi. Salam. Baik Pak Adi, kami persilakan untuk pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, ya silahkan ya. Pak Adi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, pertanyaannya. Ya. Mungkin Pak Adi bisa mengecilkan sedikit volume televisi atau Ya. Ya, baik. Ya. Baik, kami persilakan pertanyaannya Pak Adi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mau nanya Ustaz, Iya. kalau kita ke salat Jumat, khatib doa mimbar khatib terakhir itu harus kita ngamin atau enggak itu Ustaz? Iya. Baik. Ya. Coba Pak Adi. saja. Barakallahu fiik. Iya. Jawabannya iya, diamini. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diamini oleh para sahabat. Kemudian doa yang dipanjatkan oleh imam ya kita aminkan. Hanya yang dibahas oleh para ulama apakah kita mengangkat tangan atau tidak. Ya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang mengamini mengangkat tangan. Sehingga ketika kita mengamini doanya khatib, kita aminkan saja, tetapi tidak dengan mengangkat tangan. Seperti itu. Kecuali kalau khatib doa istisqa. Ketika khatib mengangkat tangannya karena doa istisqa dan memang ada sunnahnya, maka pada saat itu makmum dan jamaah sholat Jumat yang mendengarkan doa istisqa itu juga mengangkat tangan mereka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya, semoga dapat dipahami oleh Pak Adi di Bukit Tinggi tadi. Dan telah tersambung kembali dengan kita Ibu hamba Allah di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu hamba Mau Allah. nanya? Silakan. Ya. Boleh nanya? Silakan. Silakan Ibu. Ya. Mau nanya apakah ada dalilnya setelah iktidal sami Allahu liman hamidah kami membaca Rabbana wa lakal itu ditambah hamdan kasiro thayyiban mubarakan fih. Apakah diperbolehkan ada dalilnya apa tidak? Ya. Baik. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Baik. Iya Ibu, betul ada riwayat yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara cara untuk atau di antara sifat bacaan ketika i'tidal ada yang hanya sekedar Rabbana lakal hamd. Ada yang Rabbana walakal hamd. Ada yang tambahi Allahumma Rabbana lakal hamd. Ada yang lengkap Allahumma Rabbana walakal hamd. Ada lagi tambahan lain. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Itu juga ada. Kemudian ada lagi tambahan yang seperti yang disebutkan Ibu tadi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baru ditambah dengan mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd. Ada lagi tambahannya, ahlas tsana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abd. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Intinya pertanyaan Ibu tadi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, sahih. Ada doa semacam itu ketika i'tidal. Bisa ditambahi dengan bacaan yang tadi. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Ibu hamba Allah di Purbalingga. Dan kembali telah tersambung dengan kita Pak Basri di Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Basri. Waalaikumsalam. Baik Pak mau Basri, nanya kami Pak, sehubungan ini Pak, sehubungan hari Arafah itu kan hari Sabtu. Baik. Sementara kan kalau dari pemerintah kita tuh kayaknya kan hari Senin, Muhammadiyah juga kan Senin Lebaran tuh. Jadi sebaiknya intinya kita puasa Arafah tuh hari Sabtu atau hari Ahad Pak. Mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Ya, makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini banyak ditanyakan dan berulang kita menjawab, bahkan dalam acara yang sama, kemudian sebelumnya dan sebelumnya. Tetapi Anda juga sampaikan ini merupakan bentuk perhatian kita kepada sunnah. Baik, jawabannya adalah kita berpuasa dengan ketentuan negeri masing-masing. Karena puasa Arafah berkaitan dengan tanggal, bukan dengan perbuatan dan tempat. Tempat di Mekah dan perbuatannya adalah wukufnya para jamaah haji. Tetapi kita lebih kepada hari. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siyamu yaumi Arafah, hari Arafah. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa sejak dulu. Beliau sudah sejak dulu sebelum beliau haji gitu. Sehingga puasa beliau itu tidak didasarkan kepada hajinya para jamaah. Seperti itu. Dan jamaah ketika sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarin tata cara haji, orang-orang Quraisy hajinya tidak sampai di Arafah. Mereka wukufnya tidak di Arafah.
Nah, Nabi SAW justru ingin menyelisihi orang-orang Quraisy ketika berhaji. Beliau lewat dari Muzdalifah menuju Arafah, dan itu kelihatan dalam hadis Jabir riwayat Muslim. Fa'ajaza Rasulullah SAW. Orang-orang sudah nunggu ini, orang-orang Quraisy nunggu ini. Lihat nih, Muhammad ini mau berhaji dengan cara kita di Muzdalifah saja atau berbeda. Ternyata Nabi SAW ajaza, artinya lewat itu, bablas jalannya itu menuju ke Arafah. Sehingga wukuf di Arafah itu justru ada di tahun ke-10 Hijriah. Tapi puasanya sudah lama. Ditambah lagi dengan puasa kaum muslimin di daerah Syam, di daerah Yaman, daerah Mesir, daerah Al-Andalus yang seperti di Maroko dan sekitarnya. Mereka dulu jauh sekali dari tanah Hijaz yang sekarang Saudi. Kalau seandainya mereka harus sama dengan Saudi, mereka susah sekali untuk mengerti informasi itu di zaman itu. Tidak dibedakan antara zaman itu dengan zaman sekarang. Karena yang kita jadikan adalah patokannya bagaimana. Dan patokannya adalah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian karena melihat hilal. Berhari rayalah karena melihat hilal. Kemudian hadis yang sahih lainnya, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Ya, berpuasa Ramadan karena disetarakan atau disamakan dengan puasa kaum muslimin di sekitar kita. Kemudian hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha juga sama seperti itu, dibarengkan dengan masyarakat sekitar, sehingga masing-masing negara memiliki tempat terbit berbeda, hilalnya juga akan berbeda waktunya, maka tidak ada masalah ketika kita berbeda hari untuk puasa Arafah. Kalau ada orang bertanya, loh bagaimana kita berpuasa pada saat orang-orang di Mekah berhari raya? Kan tidak boleh kita berhari raya kemudian sambil puasa. Kita katakan betul, nggak boleh orang berpuasa di hari raya, tetapi kita belum hari raya. Hari raya kita berdasarkan dengan hilal Dzulhijjah di tempat kita berbeda. Kita masih tanggal 9, berarti kita puasa Arafah. Hari rayanya besoknya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Basri di Palembang tadi. Dan telah tersambung kembali dengan kita dari Pak Masdar. Assalamualaikum Pak Masdar dari Tarakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Masdar. Ini saya mau tanyakan ini Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada masjid di dekat rumah saya ini Pak Ustaz. Kadang-kadang saya kasihan sholat Jumat tidak sampai 20 orang. Iya. Ya, bagaimana hukumnya itu Pak Ustadz? Iya. Baik. Kita katakan bahwa salat Jumat tidak disyaratkan harus jumlahnya 40 minimal. Dan ini menurut pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah salat Jumat tidak harus menunggu jumlah jamaah 40 orang. Sekalipun itu menurut pendapat sebagian mazhab. Karena kejadian Nabi SAW salat bersama 40 orang itu bukan dimaksudkan harus minimal, tetapi memang kondisi di zaman itu kebetulan yang salat bersama Nabi SAW 40 orang. Tidak berarti kalau kurang dari itu tidak boleh. Bahkan di mazhab yang lain disebutkan 3 orang cukup untuk Jumatan. Ya, ini jawaban yang pertama. Sehingga kalau 20 orang maka tidak apa-apa, salat Jumat mereka sahih, sah-sah aja. Yang kedua, kita ingin agar kaum muslimin bersatu. Ya, kita ingin agar kaum muslimin bersatu, sehingga jangan gampang ana pengen ngadakan juga di masjid ana. Hanya karena kita ingin masjid kita makmur. Kalaupun akhirnya membuat kaum muslimin terpecah-pecah, sana sholat Jumat sedikit, sini sholat Jumat sedikit. Yang bagus adalah kalau seandainya mereka bisa bersatu, agar satu masjid ini penuh, kemudian semuanya melaksanakan sholat Jumat bersama, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh Pak Basri atau Pak Masdar dari Tarakan tadi. Dan pertanyaan beliau sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga selalu dilimpahkan oleh Allah rahmat dan berkahnya. Dan alhamdulillah telah sampailah kita pada perjumpaan kita pada kesempatan kali ini.
Pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, saksikan telah terus program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada waktu yang telah ditetapkan. Dan Anda juga dapat mengakses berbagai informasi terkait dengan Dewan Fatwa atau Perhimpunan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad melalui website kami di www.dewanfatwa.com atau melalui website kami yang lainnya yaitu www.fatwatv.id. Kami juga mengajak Anda untuk berkontribusi dalam berkontribusi dalam dakwah Islam melalui rekening aktif yang bisa Anda baca di layar kaca Anda saat ini. Pemirsa dan para pendengar Fatwa TV dimanapun Anda berada, jangan lewatkan live interaktif selanjutnya yang insya Allah akan dibersami oleh guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizallah Ta'ala dengan program Ekonomi Islam. Insya Allah setelah ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Baik, bagi para pemirsa Fatwa TV dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari ini. Dan semoga Allah limpahkan selalu berkah untuk kita dan ilmu yang nafi pada momentum di hari-hari terbaik ini. Kami segenap kru Fatwa TV yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup perjumpaan kita dan majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih, Kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami.